Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang derajat keasaman. Yang menunjukkan kekuatan asam basa adalah dengan derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. Dalam gambar ini menunjukkan skala pH dari 0 hingga 14. Air mempunyai pH netral yaitu 7, sedangkan orange juice di sini mempunyai pH 3 yang mempunyai sifat asam. Dan sabun di sini mempunyai pH 12 yang bersifat basa. Dari gambar bisa kita lihat bahwa asam mempunyai pH di bawah 7, basa mempunyai pH lebih dari 7, dan netral mempunyai pH sama dengan 7. Perbedaan kekuatan asam dan basa ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan ion pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Yang kita bahas pada video kali ini adalah kekuatan asam. Perbedaan kekuatan larutan asam ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam, yaitu H+. Semakin banyak ion H+, maka larutan semakin bersifat asam. Asam dibagi menjadi dua, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi seluruhnya. Asam kuat di sini dia mempunyai alfa sama dengan 1. Alfa merupakan derajat ionisasi. Sedangkan asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya terion sebagian. Dia mempunyai alfa antara 0 sampai dengan 1. Berikut adalah tabel asam kuat dan asam lemah. Kalian bisa cermati tabel berikut ini. Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan, seorang ahli dari Denmark, Søren Lotte Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini kita kenal dengan skala pH. pH diperoleh dari main log konsentrasi H+. pH asam itu kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, dan pH netral sama dengan 7. Kita akan membahas tentang perhitungan pH asam kuat. Sebelumnya, kita harus menentukan konsentrasi H+-nya dulu, di mana konsentrasi H+ diperoleh dari A dikalikan Ma. A merupakan valensi asam atau jumlah ion H+, sedangkan Ma adalah konsentrasi asam atau molaritas. Kita ingat kembali waktu kelas 10, molaritas itu sama dengan N per V, di mana N merupakan mol, kemudian V itu adalah volume. M atau molaritas juga bisa dicari dari gram per mr dikalikan 1000 per mili. Gram di sini dia adalah massa ya. Kemudian kalau kamu menggunakan 1000 berarti volumenya dalam mili. Tapi kalau yang atas ini ya volumenya dalam liter. Setelah kamu menentukan konsentrasi H+, baru kemudian kita bisa menentukan pH-nya. pH dicari dari main log konsentrasi H+. Perhatikan contoh soal nomor 1. Hitunglah pH dari 100 ml larutan HCl 0,001 molar. Oke, di sini disuruh menentukan pH dari HCl. HCl di sini dia merupakan asam kuat. Nah, di sini diketahui bahwa molaritasnya adalah 0,001 atau bisa kita ubah jadi 10 pangkat min 3. Oke. Untuk menentukan pH, maka kita harus mencari konsentrasi H+-nya dulu. Sebelumnya kita uraikan dulu. HCl dia terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, di sini H+-nya itu jumlahnya cuma 1, maka valensi asamnya adalah 1. Oke, kita masukkan konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. A-nya sama dengan 1, kemudian Ma-nya 10 pangkat min 3. Oke, berarti konsentrasi H+-nya sekian ya. 10 pangkat min 3. Baru kita cari pH-nya. pH diperoleh dari main log H+. Berarti di sini main log dari 10 pangkat min 3. Berapa hasil dari main log 10 pangkat min 3? Hasilnya adalah 3. Jika kalian lupa fungsi logaritma, Bu Ayu ingatkan kembali ya. Atau kamu bisa menggunakan acuan ini. Apabila konsentrasi H+-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Apabila konsentrasi H+ sama dengan X kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log X.
Nah, kamu bisa gunakan acuan ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Hitunglah pH dari 100 ml larutan H2SO4 0,02 molar. Oke, sama ya, H2SO4 dia adalah asam kuat. Kemudian molaritasnya 0,02. 0,02 itu sama aja 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Larutan H2SO4 kita uraikan dulu H2SO4. H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, ion H+ nya valensi asamnya, karena di sini H+ nya ada 2 koefisiennya, maka dia punya A sama dengan 2 atau valensinya adalah 2. Berarti kita hitung konsentrasi H+, A sama dengan H+ sama dengan A kali MA, maka A-nya 2, MA-nya 2 kali 10 pangkat min 2, berarti hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, habis ini baru kita tentukan pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 2. Menggunakan rumus yang tadi, berarti hasilnya adalah 2 min log 4. Oke. Perhatikan contoh yang ketiga. Tentukan derajat keasaman dari 0,365 gram HCl yang dilarutkan dalam air sampai dengan volume 200 ml. Oke, disuruh menentukan derajat keasaman. Derajat keasaman itu pH ya. Kemudian di sini diketahui ada 0,365 gram HCl. Berarti di sini adalah masanya. Ya, massa atau gramnya. Oke, kemudian volumenya 200 ml. Oke, berarti kita harus mencari molaritasnya dulu ya. Kita mencari molaritas dari HCl. Molaritas dari HCl berarti dicari dari gram per mr kali 1000 per mili. Volumenya ini berapa? Nah, mr-nya, mr dari HCl berapa? Di sini udah ada AR-nya 1, ARH1, ARCl 35,5, berarti 36,5. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti gramnya 0,365 per 36,5 kali 1000 per 200 mili. Ini 1000 per 200 berarti 5 ya. 0,365 per 36 berarti 1/100 ya. Berarti di sini 0,01, berarti diperoleh molaritas HCl adalah 0,05 molar. Nah, baru kemudian kita menentukan konsentrasi H+ nya. Oke, konsentrasi H+ A kali MA. Karena ini HCl kan kalau dia terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-, berarti H+ nya 1 ya, maka A nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan, berarti 1 kali MA nya adalah 0,05 molar, atau sama aja 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, tinggal kita cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya berapa? 2 min log 5. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah menghitung pH asam lemah. Kita tentukan konsentrasi H+ dari asam lemah dari akar Ka dikalikan Ma. Ka di sini adalah tetapan ionisasi asam. Yang mempunyai Ka hanya asam lemah. Kalau asam kuat nggak punya harga Ka. Nah, sedangkan Ma masih sama. Ma di sini adalah konsentrasi asam atau molaritasnya. Semakin besar Ka, maka semakin kuat suatu asam. Nah, selain H+ sama dengan akar Ka kali Ma, H+ dari asam lemah juga bisa dicari dari alfa dikalikan Ma. Alfa di sini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi bisa diperoleh dari jumlah mol terionisasi per jumlah mol mula-mula, atau hubungan dari Ka-nya. Alfa juga bisa dicari dari akar Ka per Ma. Setelah menentukan harga konsentrasi H+-nya, baru bisa dicari pH-nya, sama dari fungsi logaritma. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi untuk menentukan konsentrasi H+ ya. Jadi untuk menentukan konsentrasi H+ baik dari asam kuat dan asam lemah itu beda ya. Maka kamu harus bisa membedakan mana yang asam kuat dan mana yang asam lemah karena rumusnya berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah pH larutan berikut. A H2SO4 0,001 molar, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5.
Yang B, CH3COH 0,05 molar, derajat ionisasinya 1%. Kita jawab yang A dulu. Kita tentukan konsentrasi H plusnya dulu. H plus dicari dari akar Ka kali Ma. Kita masukkan yuk akar Ka-nya. 1 kali 10 pangkat min 5. Molaritas asamnya adalah 0,001 atau sama dengan 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa ini? Akar dari 10 pangkat min 8. Jumlahkan ya, min 5 tambah min 3 sama dengan min 8. Berarti hasilnya berapa? Akar itu kan per 2 ya, sama aja. Berarti 10 pangkat min 8 per 2. Min 8 per 2 itu kan 4 ya. Berarti 10 pangkat min 4. Oke, setelah itu kita tentukan pH-nya dari min log konsentrasi H plus sama dengan min log konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya 4. Oke, pH-nya adalah 4. Kita lanjut yang B, soal yang B. Di sini diketahui molaritasnya sekian. Kemudian derajat ionisasi itu kan alfa ya. Alfanya 1%. 1% itu artinya 1/100. Bapak hasilnya 0,01. Nah, sama kita tentukan konsentrasi H plusnya. Rumusnya apa? H plus sama dengan alfa dikalikan Ma. Alfanya adalah 0,01, Ma-nya 0,05. Berarti 0, berapa ini? 0,01 itu kan 10 pangkat min 2. Kemudian 0,05, 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ya. 5 kali 10 pangkat min 4 dijumlahkan. Nah, baru kita cari pH-nya. pH dari min log konsentrasi H plusnya. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya berapa? Tukeran ya. 4 min log 5. Pakai rumus yang tadi. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.